Shalom saudara, jumpa lagi bersama saya Patrick Smith di channel saya. Saudara-saudara, di video ini saya ingin menanggapi video yang ini. Kalian bisa nonton videonya di link di deskripsi, di mana itu membahas sesuatu yang sangat fundamental dalam iman Kristen, yaitu terkait doktrin atau dogma persekutuan Orang Kudus. Kalau kalian sudah menonton itu, mari dengarkan tanggapan saya. Saudara-saudara, salah satu dogma Roma Katolik yang memisahkan mereka dari kasih karunia Allah adalah dogma persekutuan para kudus versi mereka. Itu dogma yang sangat membuat mereka jauh dari apa yang kita kenal sebagai anugerah Allah yang besar. Kenapa demikian nanti akan dijelaskan dalam bagian-bagian berikutnya di video ini. Makanya saya harap kalian nonton sampai selesai, baru memberikan komentar atau kesimpulan. Saudara-saudara, pada dasarnya, saudara-saudara, persekutuan para kudus adalah dogma Alkitab, ajaran Alkitab. Alkitab memang mengajarkan tentang persekutuan orang-orang kudus. Dan dalam perspektif reform, saudara-saudara, doktrin persekutuan para kudus ini, atau komunio sanctorum ini, adalah bagian dari pengakuan iman Kristen yang diambil dari pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada persekutuan orang kudus. Dalam konteks Alkitab, doktrin ini itu sangat signifikan pentingnya bagi iman Kristen. Nah, dalam Alkitab, saudara-saudara, kudus itu bukan hanya orang-orang yang luar biasa secara rohani atau yang dikanonisasi oleh gereja seperti dalam Katolik, melainkan semua orang percaya yang telah dipisahkan oleh Allah dan dikuduskan oleh Roh Kudus menjadi umat pilihan khusus yang dikuduskan oleh Roh Kudus dari pengorbanan Kristus Yesus. Artinya, saudara-saudara, para kudus adalah seluruh umat pilihan Allah, seluruh orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Allah Tritunggal, yang telah bertobat, yang telah mengalami pembaharuan hati oleh Roh Kudus, baik mereka yang masih hidup saat ini maupun mereka yang percaya yang telah meninggal dalam Kristus Yesus. Ini yang disebut dengan persekutuan, komunio, ya, persekutuan yang mengandung dua aspek sebenarnya, yaitu union with Christ, ya. Semua orang itu yang percaya dipersatukan dengan Kristus. Kita bisa lihat dalam Yohanes 15 ayat 5, Efesus pertama ayat 4-10, dan communion with another, ya, with one and another. Dimana karena kita bersatu di dalam Kristus, jadi Kristus di sini itu adalah intinya, sentralnya. Karena kita bersatu di dalam Kristus, maka umat percaya juga bersatu satu sama lain di dalam Kristus. Kita bisa melihatnya dalam pertama Korintus 12 ayat 12-27. Kita dikatakan satu tubuh karena kita memiliki satu kepala, yaitu Kristus, bukan paus, ya. Roma 12 ayat 5 mengatakan, demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Kemudian, pertama Korintus 12 ayat 13, sebab di dalam satu roh, kita semua telah dibaptis menjadi satu tubuh dengan Kristus sebagai kepala, bukan yang lain. Tidak ada dasar lain yang diletakkan oleh siapapun selain Kristus. Ibrani 12 ayat pertama dan 23 menyebut kumpulan saksi dan jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga. Nah, itu adalah dasar-dasar biblis dari doktrin para kudus, saudara. Jadi memang ini adalah doktrin yang diajarkan eksplisit oleh Alkitab. Ini bukan doktrin sembarangan. Ini doktrin yang sangat penting. Sepenting doktrin Tritunggal, doktrin Kristus, doktrin keselamatan, ya, doktrin persekutuan orang kudus sangat amat penting untuk dipahami, untuk diimani. Yang membedakan doktrin Alkitab dengan Roma Katolik terkait doktrin ini, ya, saudara, adalah bagaimana kita melihat hubungan para kudus dalam apa yang disebut dimensi ganda sebenarnya. Alkitab mengajarkan bahwa ada perbedaan dimensi antara orang-orang kudus yang masih hidup di dunia saat ini dan dimensi orang-orang kudus yang sudah mati, yang sudah meninggal di dalam Kristus. Yang meskipun mereka dikatakan tetap hidup,
tapi ada perbedaan dimensi. Menurut Roma Katolik, saudara, orang-orang yang masih hidup dan orang-orang kudus yang telah meninggal itu masih bisa memiliki interaksi antar dimensi. Masih bisa berkomunikasi. Ya, makanya mereka masih berdoa. Atau ya kalau mereka nggak mau sebut berdoa, mereka masih bisa berbicara, berkomunikasi, berinteraksi dengan orang-orang yang sudah tidak ada lagi di dunia. Seperti Maria dan ribuan santo lainnya. Nah, inilah sebenarnya yang menjadi masalah dalam doktrin mereka terkait para kudus ini. Alkitab tidak pernah mengajarkan hal seperti itu. Tidak ada komunikasi antara dimensi kita orang kudus yang masih hidup dengan mereka yang sudah mati. Meskipun kita satu di dalam Kristus, tidak ada fungsi, tidak ada manfaat, tidak ada dorongan ajaran dari Alkitab bahwa kita berkomunikasi dengan mereka. Lagi pula apa manfaatnya untuk kita? Ya, nanti akan kita lihat sebentar bagaimana Alkitab mengajarkan ini, bagaimana kita gak perlu lagi, bahkan gak bisa lagi berkomunikasi dengan mereka yang sudah mati. Tapi antar kita orang percaya yang masih hidup, itu sangat harus untuk ada interaksi, untuk ada saling mendoakan, ya dua arah. Sebentar kita akan lihat lebih lanjut mengenai hal ini. Jadi Alkitab itu nggak seperti Roma Katolik yang mengajarkan ada interaksi antar dimensi. Sebaliknya, Alkitab menolak pemahaman dan praktik semacam ini. Saudara-saudara, sejak dalam masa Abraham, ya, bapa iman kita, tidak ada praktik menunjukkan bahwa Ishak itu berkomunikasi dengan Abraham atau Yakub berkomunikasi dengan Ishak, itu nggak ada. Meskipun pada masa itu belum ada aturan tentang tidak boleh berkomunikasi dengan orang mati, tapi para bapak iman tadi sepertinya sudah secara natural itu menyadari bahwa kalau mereka bisa berkomunikasi langsung dengan Allah untuk memohon apapun kepada Allah untuk hidup mereka, maka untuk apa mereka berkomunikasi dengan orang yang sudah berada di dimensi yang lain, yang sudah berbeda secara dimensi dengan mereka? Untuk apa mereka berkomunikasi dengan orang yang sudah mati untuk meminta kepada Allah? Untuk apa? Kalau mereka sadar, mereka bisa secara langsung berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah. Bahkan ketika Saul memanggil Samuel melalui seorang penyihir dan Samuel datang, itu menjadi satu bukti bahwa pada masa itu tidak ada praktik berkomunikasi dengan orang mati yang sudah meninggal di dalam tradisi orang Israel. Itu nggak ada. Karena kalau memang ajaran Katolik bahwa kita bisa didengar oleh orang-orang yang mereka kanonisasi sebagai daftar orang kudus, itu benar adalah ajaran universal dalam Alkitab, atau ajaran yang berakar kuat bahkan semenjak dalam Perjanjian Lama, tentulah Saul tidak perlu pergi kepada seorang penyihir untuk menyampaikan keluh kesahnya kepada Samuel yang sudah mati. Dia bisa berbicara langsung, berkomunikasi kepada Samuel yang dia percaya dapat mendengar dia di dimensi yang lain. Iya kan? Tapi karena ajaran seperti itu nggak ada dalam tradisi Israel, tradisi umat Allah di Perjanjian Lama, maka Saul harus cari penyihir untuk bisa berkomunikasi dengan Samuel. Itu adalah sebuah fakta. Fakta yang menunjukkan sekali bahwa ajaran seperti itu tidak berdasar pada Alkitab. Bukan hanya Perjanjian Lama, tapi juga Perjanjian Baru. Sebentar akan kita lihat. Saul pergi kepada penyihir untuk bicara dengan Samuel. Kalau memang ada ajaran tentang itu, pastilah Saul nggak harus pergi kepada seorang penyihir. Dia bisa pergi ke bait Allah atau sinagog dan berdoa berkomunikasi dengan Samuel, Nabi Kudus yang dia percaya pasti ada di surga. Iya kan, saudara-saudara? Tapi kan nggak seperti itu ya. Nah, sampai ke Perjanjian Baru, saudara-saudara, kita melihat di mana. Pernahkah Yesus mengajar mintalah kepada bundaku, atau mengajar bahwa para rasulnya atau para martirnya bisa menjadi pengantara antara Yesus dengan orang yang percaya padanya? Tidak ada, saudara-saudara. Tidak ada perintah kepada Petrus ataupun para rasul bahwa kalau nanti ada yang mati demi namaku, seperti contoh diaken Stefanus, martir pertama yang mati dirajam dengan batu. Tidak ada orang-orang seperti itu harus dikanonisasi, ditetapkan oleh gereja bahwa dia sudah di surga. Dan oleh karena itu, dia bisa menjadi pendukung dalam doa. Bisa menjadi rekan untuk meminta kepada Bapa. Bahwa orang Kristen bisa meminta kepada Stefanus untuk meminta kepada Yesus.
Tidak ada seperti itu, saudara-saudara. Malahan Yesus mengajar untuk kita berdoa langsung kepada Bapa. Bapa kami yang di surga. Langsung kepada Bapa. Saudara, kenapa lagi yang meminta kepada Bunda yang ada di surga untuk meminta kepada Yesus? Lalu nanti Yesus minta kepada Bapa. Bagaimana itu? Saudara-saudara, kalau kita sudah diajarkan untuk bisa langsung berdoa meminta kepada Bapa untuk segala yang kita perlukan, untuk segala permohonan atas pertolongan Tuhan untuk masalah-masalah kita, untuk kerinduan, pengharapan kita. Kalau kita bisa langsung minta kepada Bapa, kenapa lagi kita minta kepada Bunda yang ada di surga untuk meminta kepada Yesus, lalu nanti Yesus minta kepada Bapa? Itu beda sekali dengan ajaran Yesus. Yesus menyuruh kita untuk minta kepada Bapa. Bapa kami yang di surga. Straight to the point, langsung pada sumbernya, saudara-saudara. Yesus bilang dalam Yohanes 16 ayat 26-27, pada hari itu, kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Saudara, coba perhatikan kalimat itu. Maksudnya apa, saudara? Maksudnya bahwa ketika kita berdoa kepada Bapa dalam nama putranya Yesus Kristus, kita memang benar-benar meminta langsung kepada Bapa. Di saat kita percaya kepada putranya, kepada putra tunggal yang dikasihinya, yang sudah dia korbankan bagi kita di kayu salib, pribadi putra tunggalnya itu tidak lagi menjadi pengantara doa kita kepada Bapa. Yesus bilang sendiri bahwa Yesus tidak mengatakan bahwa dia yang meminta kepada kita, meminta kepada Bapa untuk kita, tidak. Tapi Bapa sudah mendengarnya langsung dari kita ketika kita sudah percaya kepada anaknya. Saudara, betapa indahnya iman seperti ini, saudara. Betapa indahnya pengertian ini. Tapi ini semua dikontraskan. Semua ini dikacaukan dengan ajaran asing, non-Alkitabiah dari Roma Katolik. Di mana mereka mengajarkan kalau you mau doa you didengar, maka you harus datang kepada Bunda Yesus. Nanti Bunda Yesus yang minta kepada Yesus. Ini ajaran dari mana, saudara-saudara? Ini ajaran siapa? Manusia berdosa siapa yang mengajarkan kepada orang Katolik ajaran asing yang bertentangan dengan ajaran Kristus bahwa kita sepatutnya meminta kepada Bapa dalam nama Yesus? Saudara-saudara, tidak meminta melalui para kudus atau tidak memohon para kudus supaya juga berdoa bersama kita, yang mana mereka sudah ada di bench yang lain, yang juga Alkitab sebenarnya mengajarkan bahwa mereka sudah nggak lagi mendengar kita. Itu kalau kita nggak melakukan itu, saudara-saudara, itu nggak membuat kita menjadi non-Kristen. Tidak, saudara-saudara. Karena dasar kesatuan kita adalah Kristus. Selama kita percaya sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus, tanpa kita pernah meminta kepada para kudus yang sudah dikanonisasi atau orang mati Kristen, siapapun itu, tanpa kita pernah meminta kepada para kudus, kita tetap satu dengan mereka yang percaya yang sudah meninggal. Dan dasar kesatuan kita adalah iman kita kepada Kristus. Kita beriman kepada pribadi yang satu dan sama, yaitu pribadi Yesus Kristus. 1 Yohanes pertama ayat 3 mengatakan, apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Saudara lihat, saudara. Yohanes mengajarkan bahwa ketika kita percaya pada pemberitaan mereka kepada Injil Yesus Kristus, kita menjadi satu persekutuan dengan mereka. Bukan ketika kita meminta melalui mereka, bukan ketika kita berdoa novena, atau ketika kita hiperdulia, bukan ketika kita doa rosario, bukan ketika kita sujud dan cium patung seperti para pagan, tapi ketika kita percaya kepada berita yang mereka sampaikan, kepada Injil yang membawa kita kepada Kristus, yang menarik kita kepada Kristus, dan yang memberikan Kristus kepada kita. Mari datang kepada Yesus Kristus. Ketika kalian memiliki Kristus, kalian memiliki Bapa.
Ada doktrin yang bernama perikoresis, yang mengajarkan tentang bagaimana oleh kuasa Roh Kudus, di dalam Kristus hadir Bapa sepenuh-penuhnya, dan di dalam Bapa hadir Anak sepenuh-penuhnya, yang bersatu secara mutlak, tidak bisa dipisahkan meskipun bisa dibedakan. Dan oleh Roh Kudus juga, melalui Injil yang kita terima, oleh iman kita, Roh Kudus itu berdiam di dalam kita, menjadikan kita satu sepenuh-penuhnya di dalam Allah Tritunggal, kesatuan yang tidak akan memisahkan kita bahkan oleh maut sekalipun. Maka Yesus mengatakan, dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Matius 16:18. Pengakuan iman Petrus sebelumnya, ya, ayat 16 sebelumnya, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup, ya. Engkau adalah Mesias, Kristus, Anak Allah, pribadi kedua Allah Tritunggal. Pengakuan iman ini, saudara-saudara, iman kepada Yesus Kristus ini membuat kita satu dengan Allah Tritunggal Maha Kudus. Karena kita percaya kepada pribadi yang kedua yang diutus, Anak Allah yang hidup, Yesus Kristus Tuhan, Mesias yang sejati. Di dalam iman kita kepada Dia, kita bersatu penuh dengan Allah Tritunggal. Dan hidup kita, seluruh keberadaan kita, meskipun kita masih di dunia ini, kita sepenuh-penuhnya ada dalam hadiratnya yang kudus oleh iman kita kepadanya. Paulus bilang, Roma 8 ayat 32-35, Ia, Bapa di sorga, yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Saudara-saudara, saudara-saudara, kalian mau minta saya untuk mengorbankan diri saya untuk orang lain, saya siap. Saya masih bisa bilang saya bisa mengorbankan diri sendiri. Tapi kalau mau mengorbankan anak saya untuk orang lain, waduh, ini kasih macam apa, saudara-saudara? Saya begitu mencintai anak saya. Saya tidak mungkin menukar anak saya yang tunggal, satu-satunya, anak saya pribadi. Saya nggak mungkin menukar dia dengan dunia ini, nggak mungkin. Biar saya yang mati daripada dia. Tapi entah kasih apa yang Bapa tunjukkan kepada kita. Anak tunggalnya, putra tunggalnya, Yesus Kristus, Dia korbankan bagi kita yang berdosa, yang sepatutnya dihukum. Ini kasih macam apa, saudara-saudara? Adakah kasih sebesar ini? Dia mengorbankan putra tunggalnya untuk kita yang berdosa. Dan Paulus bertanya, bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita, sedangkan anaknya sendiri Dia korbankan bagi kita? Maka Paulus bilang, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan yang lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Tidak ada, saudara-saudara. Tapi sayangnya Roma Katolik menjadi salah satu jerat iblis untuk menipu manusia yang mau percaya kepada Kristus. Itu menjadi sulit menerima kepenuhan ini. Alkitab sudah berkata bahwa kita satu dengan Allah Tritunggal. Roma Katolik bilang tidak. Yang satu dan dekat dengan Allah Tritunggal hanyalah yang kami kanonisasi, yaitu para santo santa, orang-orang kudus. Kalau kalian umat awam, kalian jauh dari Tuhan. Yang kami anggap sudah masuk surga, sudah selamat, cuma mereka yang sudah disebut santo santa. Kalian yang masih belum, ya kalian itu masih akan masuk purgatori dulu, belum orang kudus kalian, belum dekat dengan Tuhan kalian. Itu Roma Katolik, itu ajaran Roma Katolik. Dan itu sesat, saudara. Kalian ya umat Katolik ya, meskipun percaya kepada Yesus Kristus, tapi kalian menjadi jauh dengan Dia. Kalian seperti tidak mengindahkan Yesus. Ya, kalian lebih mengindahkan ibunya sendiri bahkan daripada Yesus. Kalian berpikir bahwa kalian gak akan diindahkan Yesus, gak akan diindahkan oleh Bapa, kecuali kalian datang kepada bundanya dulu.
itu sangat menjauhkan kalian dari kasih karunia yang saya katakan tadi di awal. Maria, jika dia diceritakan oleh Yesus di surga, bagaimana Roma Katolik menjadikan dia sebagaimana mereka menjadikan dia hari ini, Maria akan menangis dan geram dengan sikap Roma Katolik ini. Karena Maria mengerti benar bahwa Allah menggunakan rahimnya untuk datang ke dunia, hidup suci, bahkan sampai mati di kayu salib yang begitu menyakitkan bagi Maria sebagai ibu dari Yesus. Semuanya dilakukan Kristus supaya manusia bisa berelasi dengan Allah secara langsung, meminta secara langsung, berdoa secara langsung, diberkati oleh Allah secara langsung. Malah Roma Katolik menipu orang Katolik dengan cara menjadikan Maria sebagai sekat tambahan kepada Allah. Ini sungguh-sungguh akan memilukan hati Bunda Maria, saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sia-siakan hidup kalian yang singkat dengan terus-menerus ditipu untuk menganggap diri kalian jauh dari Allah Tritunggal. Sesungguhnya ketika kalian percaya kepada Kristus, dosa-dosa kalian sudah diampuni. Hati kalian ditinggali oleh Roh Kudus. Keinginan kalian dibaharui, keselamatan kalian dijamin, dan pengharapan kalian tidak akan sirna. Maka mari beriman kepada Allah dan hanya berdoa kepadanya, meminta langsung kepadanya. Kalau mau saling mendoakan, saling menopang dalam doa antara orang percaya yang masih hidup. Jangan lagi teruskan praktik-praktik yang tidak diajarkan, malah ditentang oleh Alkitab. Marilah saudara-saudara, percayalah kepada Injil ini dan hiduplah dalam damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati.